Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada siang kali ini di dalam ngobrol-ngobrol siang. Ngobrol-ngobrol enjoy lah. Ngobrol-ngobrol enjoy, relax, siang-siang gini. Ngobrol apa ya? Ngobrol saham, tanya jawab, diskusi. Oke nggak kira-kira? Kalau pada siang hari ini kita kemarin sih oke sih ya. Kita buat event-event untuk ngobrol-ngobrol santai. Siapa kira-kira oke pada siang hari ini? Coba kalau oke, coba komen oke dulu. Saya mau tahu dulu siapa yang oke. Coba komen oke dulu kayak oke. Ya. Oke, coba komen oke dulu. Kita akan lanjut dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya ya. Jangan lupa share video ini, yang ingin bertanya silakan apa kira-kira pertanyaannya yang pas untuk siang hari ini, walaupun ya, ada yang nanya ya terkait dengan siang hari adalah ya. Nah, komposit merah hari ini. Nah, biarkan memang ini pakai merah juga ini. Nah, maka itu saya hari ini pakai merah karena saya tahu memang energi sedang merah. Nah, kalau merah ya dia merah memang. Nah, tidak harus semuanya hijau hijau terus. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Nggak bisa kita berharap semua itu langsung hijau terus sepanjang hayat, tidak. Kadang-kadang dia butuh merah, contoh begitu. Ya kalau dia merah ya kita relax. Berarti kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu pada siang hari ini. Gitu loh caranya, bro. Trading tuh saya mengatakan dengan, aduh, you pikir kalau you oke dengan cara begitu, saya mengatakan you akan oke lah hidup you sebenarnya. Ya, seperti siang hari ini, ya ada pertanyaan yang simpel sebenarnya yang saya akan coba jawab dan banyak orang bertanya. Jadi kalau kita checklist ini Pak Ibu, pertanyaan tentang Q&A nih siang hari ini, yang paling banyak pertanyaan di antara semua pertanyaan ketika kita kumpulkan, ya, alhamdulillah saya mengatakan kita sudah hampir total ikut kelas ini yang daftar 31.000 yang daftar, dan sebelum mereka ikut kelas ya kurang lebih pertanyaan mereka yang paling banyak muncul adalah satu, berapa modal awal? Itu dia. Berapa modal awal untuk memulai? Nah, itu dia. Bahkan tadi ke teman saja begitu. Oke? Nah, belum semua video dilihat. Kalau gitu, lihat semua video. Kalau gitu kan belum semua dilihat. Ada yang mengatakan juga, saya katakan, ya, video sudah dilihat, oke udah. Kira-kira. Video sudah dilihat, oke nggak kira-kira? Nah, itu dia. Oke, so oke, saya tadi teman dia ngobrol ya, ini kawan lama juga, dia adalah kawan seorang hafalan dulu. Ya, dia seorang dokter juga. Dan dia ngobrol-ngobrol ya, insya Allah kata kita di akhir tahun ada dapat 5 juta, 30 juta. Kira-kira cukup nggak ya, bro kata dia gitu. Dan saya, cukup nggak untuk saya mulai trading atau saham ini? Saya mengatakan, angka sebesar itu kebanyakan lah bro. Orang 100.000 aja bisa kok. Nah itu dia. 1 juta dia boleh bisa kok. Nah, contoh begitu. Oke. Inilah saya mengatakan yang paling banyak orang tanyakan tentang berapa modal minimal. Sebenarnya kalau jawabannya ada 2. Nah, kalau 3 juga boleh, selama 3 jawabannya. Pertama adalah ya, ini kalau ditanya tentang modal minimal di dalam trading. Ya, tapi saya kadang-kadang ingin menjelaskan. Terkadang bukan pada nilai berapa modal minimalnya sebenarnya. Ya, yang paling penting saya mengatakan adalah bagaimana modal yang ada tadi bisa berkembang. Itu keywordnya. Berapapun modalnya dan berkembangnya kapan dan berapa lama dia berkembang. Sebab modal minimal nggak jadi apa-apa, itu bisa jadi minus. Minimal jadi minus beneran. Nah, itu minus malan. Minus malan. Oke nggak kira-kira? Kalau kita coba sharing pada siang hari ini, ya sebelum saya lanjut lah dengan dari kira-kira. Oke, thank you bagi yang sudah share video ini, thank you, terima kasih bagian yang sudah teks kawan-kawannya, ya tag lah kawan-kawan ada itu. Daripada jadi bingung di siang hari ini nggak tahu ngapa-ngapain, berarti tidur aja saya katakan, mendingan saya katakan duduk di sini kita ngobrol, ya kita akan diskusikan. Oke, cara membuat landing page gimana kok? Nah, cara membuat landing page boleh nanya dengan saya. Cara landing page seperti apa? Ya, saya awal 1 juta, nah tuh ada yang mulai awal 1 juta, silakan. Coba seru sini. Ya, berapa orang di antara Anda? Berapa di sini sudah mulai minimal? Bisa nggak 1 juta itu? Coba share itu kira-kira. 1 juta boleh nggak? Best nggak? Oke nggak dia 1 juta? Itu dari intuition jawab itu.
Nah, semudah itulah jawabannya sebenarnya. Nah, tapi itu paling banyak tahu. Ya. Itulah pertanyaan paling banyak muncul kepada kami Life Academy. Yang kalau kita presentasikan tadi, lebih dari 80%. Oke? Jadi, yang saya heran adalah kenapa orang bertanya berapa modal minimal. Kenapa tidak mulai bertanya adalah apa ilmu yang saya butuhkan sehingga dengan modal saya 100.000 bisa nggak dia berubah jadi 100 juta. Contoh begitu. Ya. Saya berharap ada yang bertanya begitu sebenarnya. Ya, saya paling suka dengan begitu. Nih, Utami udah mulai 650.000 modalnya. Yang saya inginkan pertanyaan itu adalah lebih kepada Coach, ya, apa ilmu yang saya butuhkan, ya, untuk merubah modal saya yang 1 juta, 100.000 bisa mencapai 50 juta, bisa mencapai 100 juta, bisa mencapai 500 juta. Kan itu yang lebih baik sebenarnya. Ya. Siapa oke kira-kira? Nah, belum selesai video 15. Nah, itulah masalah you. Ngapain aja selama ini? Udah puluhan tahun hidup saya kata nggak selesai juga itu. Sudah berapa bulan lah bro? Sis siapa kira-kira siapa ini? Ya, sis bro kira-kira ya, buka RDN. Ya. Sudah berapa lama coba? Video pun belum selesai. Ngapain aja? Saya tanya, ngapain aja? Nah, itu dah. Kadang-kadang orang sudah diberikan peluang, kesempatan, itu pun memanfaatkannya ada pun juga masih lalai. Itulah mentality. Hari ini tadi semua kru saya panggil mereka, ya, yang mereka ya, sudah lebih dari 3 bulan dengan saya. Karena sampai 3 bulan ini kita sudah tambahan tim. Ini saya tanya mereka satu-satu. You oke nggak untuk lanjut? Saya katakan. Sudah sekian lama apa improvement didapatkan? Itulah pertanyaan kita kadang-kadang sama Anda, ya. Ada nomor kontak sudah ingin ada nomor kontaknya. Kru kasih nomor kontaknya berapa itu? Ada yang nanya nomor kontak itu, silakan berikan kepada mereka dan tunjukin. Kalau nggak ada nomor kontak langsung aja masuk daftar di maucon.com. Anda ketik di situ www.maucon.com. Nah, itu udah ada juga mulai. Modal pertama itu. Modal awal 160.000. Dalam waktu 6 bulan jadi 1,6. Nah, berapa? Berapa persen tuh? 2 kali lipat, 6 kali 2. 3 kali lipat. Ya hampir 2,5 kali lipat. 6 bulan Bu Utami. 2,5 kali lipat meningkatnya coba. Ya. Kalau 2 kali lipat berarti kan 6 15 6 12 ya 2,2 atau 2 hampir 2,5 kali lipat deh. Nah, itu why saya mengatakan ini yang paling benar. Mesti bertanya adalah apa ilmu yang saya butuhkan, ya, untuk melipat gandakan yang modal saya hari ini adalah 500.000. 600.000. Contoh kalau tadi 600.000, ya. Dan waktu 6 bulan meningkat 2,3 kali lipat. You rasa kira-kira apa Ibu? Ya. You rasa kira-kira? Ya. Kalau saya mengatakan ilmu tadi bisa meningkatkan Anda kemampuan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kira-kira oke atau oke kira-kira? Coba jawab dulu. Catat dengan Anda kira-kira. Oke nggak kira-kira? Ya. Kalau bisa membuat sebuah dengan modal, ya kan. Jadi maka saya katakan kadang-kadang judulnya itu adalah berapa modal minimal. Tapi ya, sebenarnya kalau cuma sekedar tanya berapa modal minimal, jawabannya tadi 100.000 pun bisa. Bahkan kita pernah mengajarkan 5.000 pun bisa. Nah, beli satu lot yang sama harganya Rp50. Beli satu lot harga saya Rp50. Itu pun saya mengatakan pun bisa. Sebenarnya isu Anda sebenarnya adalah bukan berapa modal minimal. Tapi isu banyak orang hari ini adalah karena tidak ada ilmu, bagaimana membuat modal yang ada di tangan tadi menjadi 2-3 kali lipat. Itulah isu yang paling banyak sebenarnya. Itulah problem terbesar hari ini manusia sebenarnya. Alhamdulillah, sementara proses analisa, fundamental, dan keslim, wah, sudah. Pada dua nih. Orang tuh nggak paham tuh Pak. Tuh analisa apa itu? Kanslim kata dia gitu. Alhamdulillah nih, sudah dapat juga bursa mulai trade tadi pagi. Tipis-tipis cuan 2%. Wah, tipis-tipis 2%. Saya tahu lah hari ini banyak yang cuan lah. Ya, aku perhatikan hari ini yang cuan, ya. Kamu tahu nggak siapa yang cuan hari ini? Padahal market merah loh ya. Market hari ini adalah merah. Kita lihat bagaimana kondisi market. Nah, nih.
Market hari ini turun 1,4%. 1,4%. Atau kurang lebih turun adalah 87,43 poin. Market Indonesia tuh merah membara, kayak merah hari ini. Dalam kondisi market paling merah seperti itu, ya, saya akan tunjukin dengan Anda. Masih ada nggak mereka yang dapat cuan kira-kira? Siapa mau tahu kira-kira? Siapa mau saya tunjukin? Coba komen mau dulu kalau you mau. Oke? Itu dia. Siapa mau saya tunjukin di sini? Coba komen mau dulu. Siapa mau saya tunjukin di sini? Ya. Halo, coba you mau nggak? You mau nggak sih bantu? Coba pasti, tapi kalau you mau, oke? Coba komen mau di situ dan share video ini dulu. Baru saya tunjukin Anda. Bagaimana sebenarnya pada hari ini, siang hari ini, walaupun market itu merah, Anda bayangin ini, market itu merah, tetapi murid kami, Gilaf Academy, masuk kelas belajar, improve diri mereka, oke? Mereka justru dapat cuan. Nah, siapa mau? Coba komen mau dulu, yang mau. Nah, yang mau kita lihat. Ya. Di antaranya, nah, ini dia. Ini namanya Barakallah ini. Oh, Pak Makarius Anwar Eka. Nah, ini dia. Barakallah, dapat berapa beliau ini? Ya, diperbesar, mau diperbesar ini dia. Nah, itu dia. Berapa dapat itu? Rp345.000. 2,6%. Barakallah, Pak. Itu satu. Pak Makarius. Oke. Yang lain kita cek ini. Ya masih mau nggak? Saya tunjukin satu-satu ini. Oke. Yang mereka. Nah, bersyukur aja walaupun belum siuman katanya. Banyak belum siuman. Ya. Nah, ini lihat ini Pak Ibu. Dapat 77.000. Alhamdulillah. Oke. Dapat 26.000. Alhamdulillah ya Allah. Barakallah saya mengatakan. Dapat 126.000. 3%, 3,7%. Nah, ini mereka ya. Ya, yang di dalam kelas kita, yang mereka sharing apa yang mereka dapatkan. Walaupun market hari ini merah membara ya. Alhamdulillah ada yang dapat cuan juga ini. Dapat berapa ini? Ini dapat dengan dia adalah berapa nih? Perhatikan. 336.000. Bapak Ibu, dalam kondisi merah membara, you masih bisa buat cuan. Kira-kira something nggak hidup ini kira-kira Bapak Ibu? Cukup nggak tadi? 35.000 kondisi merah seperti ini, tapi masih bisa buat cuan yang insya Allah membantu menyicil ya sepeda motor. Kalau setiap hari buat 300.000, 200.000, cicilan sepeda motor oke nggak kira-kira? Nah, kalau oke, coba komen share dulu video ini, komen oke di situ. Ya, alhamdulillah saya mengatakan, oke. Ya, barakallah untuk Anda semua. Siapa oke kira-kira? Walaupun ada juga tadi yang informasi, ya, minus katanya gitu. Ya tahanlah kalau minus. Ada juga yang merah. Gak semuanya juga kok. Gak semua juga yang oke kok. Nah, relax lah. Memang bagi yang belum rezeki, ya itulah rezeki. Nah, kenapa ada orang ada rezeki? Kenapa ada orang tidak dapat rezeki? Nah, inilah poin penting kita sebenarnya. Itulah kenapa salah satu hal utama yang perlu Anda lakukan adalah, itulah kenapa kita pada siang hari ini. Oke, siang hari ini untuk saya bantu Anda. Sebab tadi dimulai dari sebuah pertanyaan. Bapak Ibu saya katakan, kata-kata adalah menentukan siapa diri Anda. Kata-kata Anda itu menentukan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau Anda adalah orang yang bertanya ketika misalnya, ketika ada peluang seperti ini. Berapa modal minimal ya? Saya nggak ada modal. Nah, contoh begitu. Kalau itu kalimatnya muncul, angel tiba Nah, contoh begitu. Kalau kalimat-kalimat begitu yang terus muncul, nggak ada duit saya, angel semuanya duit aja. Ya Pak Ibu, kali tahu bagaimana sebenarnya zikir terbaik itulah bersyukur. Maka setiap hari you akan bersyukur, dapat duit. Itulah dia. Setiap hari akan bersyukur, infak. Itulah. Kalau paham lah apa saya katakan. Paham gak ini? Ya, saya kadang-kadang agak kemana-mana otak saya siang hari ini. Karena memang betul kondisi merah membara ini, tapi bisa mencoba membuat you ketawa lah hari ini. Walaupun you gak ketawa gak ada masalah deh. Saya ketawa sendiri boleh-boleh aja lah. Terkadang saya mengatakan, mentor saya mengingatkan, tidak perlu sebab kok untuk kita ketawa. Dan tidak perlu sebab kita untuk sedih. Dan tidak perlu sebab, ya, you untuk happy, kata beliau. Nah, itulah kalau paham sebenarnya.
You bisa buat keadaan apapun juga tergantung apa dalam otak you. You boleh memutuskan sebentar lagi you menangis. You boleh memutuskan sebentar lagi you ketawa. Ya, tergantung sebenarnya bagaimana isi hati you. Termasuk juga semacam pada siang hari ini. Itulah kenapa kadang-kadang pertanyaan berapa modal minimal ya, yang selalu muncul berkali-kali. Dan itu yang saya herankan adalah saya sudah memberikan penjelasan begini, tapi besok nanya lagi. Coba you masuk kelas dulu, saya katakan. You yang pada siang hari ini, ya. Nah, aplikasi apa ya? Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Nah, itu dia, saya jawab sudah. Mau tanya pakai aplikasi apa? Kita pakai aplikasi Profit Anywhere. Saya kebetulan alhamdulillah sebagai remiser ya, dari Pintraco Sekuritas. Dan saya sudah dapatkan sertifikat dari Bursa Efek Indonesia. Dan dapat sertifikasi dari OJK sebagai WPPE. Nah, saya buka dengan Anda. Jadi Deka Putra sebagai seorang CEO Founder Academy yang saya mengajar tentang saham syariah. Karena kemarin ada nanya juga apa legal hukumnya. Kalau legal hukum fatwa itu SDSN MUI yang mengeluarkan fatwa. Dan saya adalah membantu mereka buat cuan dari fatwa yang ada. Sebab MUI nggak ngajarin Anda buat fatwa. MUI tidak mengajarkan Anda buat cuan masalahnya. Padahal yang saya tahu you butuh cuan. Yang saya tahu lah begitu. Berapa orang yang saya temui itu, you butuh cuan atau butuh fatwa tak gitu kan? Nah, semua orang jawab biasanya di kelas saya, butuh fatwa atau cuan? Cuan! Nah, semua orang butuh cuan. Saya tanya dengan you hari ini. You butuh fatwa atau butuh cuan? Halo? Saya jawab. Saya jawab dulu. You butuh fatwa atau butuh cuan sebenarnya? Oke enggak? Saya sedang mencari ini. Siapa di antara mereka lagi yang dapat cuan-cuan ini? Saya lagi nyari yang cuan-cuan aja. Nah, alhamdulillah ini juga gitu. Amankan dulu 49,8%. Masya Allah. Ini Pak siapa ini? Pak Hendra Peri. Masya Allah Pak Hendra Peri. Barakallah Pak Hendra Peri. Wah ini Pak Hendra Peri. Nah, Pak Hendra Peri. Perhatikan ini Hendra Peri. Nah, berapa dia dapat tuh? Amankan berapa Pak? 4,2 juta. 49,81%. Ya. Cuan yang sesuai fatwa. Butuh cuan. Punya cuan semuanya. Yang ikut kelas saya tidak tahu jawabannya. Yang nggak tahu ikut kelas dia nggak tahu jawabannya. Semuanya butuh cuan kan? Iya. Dia butuh cuan. Yang tentu cuannya sesuai dengan fatwa, betul. Jadi dibutuhkan ada dua-duanya lah bro. Cuan dan fatwa. Yang kita butuhkan itu. Cuma masalahnya, you butuh itu. Ya. Cuma masalah MUI tidak menyediakan itu. Itu problemnya. Makanya itu, fatwa serahkan kepada MUI, dikeluarkan dengan dia, dan hasil fatwa tadi, dipilihlah oleh Bursa Efek Indonesia, saham-saham mana yang sesuai dengan fatwa. Nah, bergabunglah saham tadi di dalam sebuah kelompok saham yang bernama adalah ISSI, ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang kurang lebih dari 400 lebih. Nah, itulah yang akan kita buat cuan dari situ. Kita analisa, masuk kelas, tapi yuk kan bisa buat begitu kalau ada ilmu tentunya. Saya tidak hanya ajar teori, tapi juga praktek. Saya katakan, tapi sebelum praktek, teori harus dulu. Ya, sebab, jadi praktek based on knowledge. Itu dia. Kita butuh sekarang hari ini, praktek based on knowledge, bukan praktek based on emosional. Kalau orang tidak ada ilmu, maka tidak ada tindakannya dia tadi, prakteknya tadi based on emosional, based on kira-kira, based on harapan, hopefully. Di strategi hopefully namanya. Nah, itulah keyword suka dengan Anda. Nah, karena itu bagi Anda yang hari ini belum sempat belajar, saya ucapkan silakan daftar di maucuan.com. Kita ada kelas, insya Allah besok hari Selasa malam, ya, kelas yang kita akan buat spesial, free untuk Anda. Kelas itu gratis, tis. Ya, selama kurang lebih 2-3 jam. Saya akan buka dengan Anda, apa itu saham, apa itu saham syariah, apa bedanya, apa indeks forex, kenapa forex indeks itu haram, kenapa saham itu ada yang haram, ada yang halal. Yang halal seperti apa, yang haram seperti apa. Ini yang dibuka satu persatu. Ya, kepada umat hari ini Pak Ibu. Walaupun sampai hari ini banyak perlawanan terjadi. Yang dia orang-orang marah dengan saya. Banyak perlawanan hari ini. Banyak orang-orang yang tidak ready atas apa yang saya sampaikan hari ini. Yang mereka tidak oke dengan apa yang saya sampaikan. Ya.
Bahkan di antara mereka banyak yang jadi hater, ya. Yang ada kepada pertanyaan itu. Jadi pertanyaan begini, siapa mau tahu pertanyaan mereka yang kalau nggak ada pertanyaan, saya bantulah pertanyaan hari ini. Ya, pertanyaan best nih, Bapak Ibu. Saya suka dengan pertanyaan ini masalahnya. Saya nggak tahu kenapa saya suka dengan pertanyaan ini. Ya. Yang saya pikir adalah, oh boleh juga ini pertanyaan saya katakan. Ya. Saking saya suka dengan pertanyaan ini, sampai saya crop pertanyaan itu. Ya. Dan kalau tidak paham, maka terkadang akan menyebabkan saya mengatakan banyak orang akan tersesat dengan pertanyaan itu tadi. Nah, coba tekan ini pertanyaan. Siapa mau? Dia mau tahu nggak? Pertanyaan yang masuk ini. Jadi pertanyaan itu seolah intelek. Seolah dia pinter. Oke? Seolah tahu semua. Ini pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan ini. Nah, gue saya sebut namanya bagus. Ya, perhatikan ini. Ini saya bacakan ya pertanyaannya. Trading saham berbasis syariah sangat berbeda ya, dengan investasi saham berbasis syariah. Jadi dia mengatakan, trading saham berbasis syariah sangat berbeda dengan investasi saham berbasis syariah. Itu kalimatnya. Pertanyaan sekarang, benarkah pertanyaan ini? Itu dia. Yang kedua, nah kata beliau. Jadi kan seolah ini sebuah bukan pertanyaan, tapi sebuah statement. Yang antara trading saham berbasis syariah itu berbeda dengan investasi saham berbasis syariah. Artinya dia tidak tahu bedanya antara trading dan investasi. Nah, itu dia. Nah, saya masih penasaran dengan pertama, yaitu trading. Berarti kan sama dengan jual beli margin. Nah, itu dia. Perhatikan ini. Bagaimana kita menjelaskan dan menyikapinya? Bagus juga pertanyaan akhirnya. Ya. Kita paham gak nih Pak Ibu? Sampai begitulah. Ya, ini kalau saya lihat performanya sih seorang pakar lah. Tapi saya sebut namanya. Mungkin dia merasa pakar. Ya, mungkin seorang intelek. Ya, saya nggak tahu. Bagus saya tidak sebutin namanya. Daripada kena undang ETI. Mending kita ambil pertanyaannya dia. Ya. Tapi hebat kan? Jadi gini, trading saham berbasis syariah sangat berbeda dengan investasi saham berbasis syariah. Orang yang dengar pun, oh, iya ya, beda ya. Oh ya, terus, saya masih belum paham. Jadi gitu kan beliau. Saya masih belum paham, penasaran dengan pertama itu trading. Kan tidak sama nih trading. Nah, contoh begitu tadi. Berarti kan sama dengan jual beli margin. Itu dia. Ada 3 poin. Pertama adalah trading, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah margin. Siapa ingin dapat jawaban tentang 3 hal ini? Kalau yang mau coba komen mau dulu. Kalau nggak mau, silakan masuk kelas, saya tunjukin jelas di dalam. 2 poin penting saya buka dengan apa Ibu adalah bahwa dalam dunia saham, definisi berinvestasi itulah Anda membeli sesuatu, berinvestasi berarti Anda keluarkan dana Anda, betul? Untuk mendapatkan hasil. Siapa setuju dengan begitu investasi tadi? Ada nama return investment, ROI. Ya, oke nggak ini Pak Ibu? Ya? Oke nggak kira-kira? Siapa mau saya bantu jawaban ini? Atau nanti kita buat pertanyaan itu besok ya? Jawaban ini ya. Kalau gitu kita buat nanti aja lah kalau gitu. Nanti aja lah. Nggak sekarang kalau gitu ya. Tapi pikirkan tadi ya. Anda pikirkan kira-kira bahwa pertanyaan tadi adalah trading berbasis syariah itu berbeda dengan investasi berbasis syariah. Ada sebuah kalimat yang digabung dengan sebuah kalimat penegasan di situ. Yang dia mencoba membedakan antara trading dan investasi. Bedakah saya mengatakan? Beda. Makin bingung kan? Makin bingung kan dah? Beda kok? Beda memang. Itu dia. Nah, di mana bedanya? Itulah kenapa perlu masuk kelas. Siapa mau tahu bedanya dulu? Saya mau dengar dulu. Kalau masalah lanjutin, saya sudah habis waktu saya sudah habis nanti setengah jam. Tapi kalau ingin saya bantu jelaskan bedanya investasi dan trading, saya akan jelaskan. Tapi saran tulis mau dulu di situ dan share video ini. Oke nggak kalau kita buat deal begitu dulu pada siang hari ini? Biar nggak ngantuk amat lah saya katakan. Ya. Mending ilmu dapat cuan dah.
Pusing dengar gue. Dengar udah pusing ya? Itulah saya katakan. Karena kata-kata ini menjebak, tahu? Kalau tidak paham juga begitu. Apalagi orang di luar sana yang nggak tahu apa-apa aja begitu. Oh beda loh. Oh ya sudah. Nah, akhirnya apa? Kadang-kadang yang akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Yang paling parah adalah kalau tidak tahu, tidak ada knowledge tentang ini, dia akan menjadi sebuah kepercayaan akhirnya. Dimana kepercayaan tadi akan mengatakan adalah trading berbeda dari investasi. Trading berbeda dari investasi. Itu dia. Padahal sebenarnya ya bodoh aja. Bodoh intinya. Apa bedanya? Saya dengan apa bedanya kira-kira? Sama aja lah. Investasi, you berinvestasi, keluarkan dana sesuatu, oke? You dapat hasil. Trading, you berdagang. Trading namanya dagang. Berdagang ada yang berinvestasi juga. Di dalam itu. Berdagang, kan you berarti beli sesuatu kan. Beli itu kan ada dana untuk beli. Berarti ada dana untuk diinvestasikan namanya. Apa bedanya? Ayo. Oke. Kalau yang mau, siapa yang mau kira-kira? Siapa mau dalam poin ini? Saya akan bantu Anda apa bedanya antara trading dan investasi. Biar otak ini, jadi dua saham beda nggak? Memang beda. Ya. Tapi dia bukan berbeda pada konteks halal atau haram. Berbeda, yes. Berbeda, yes. Ya. Siapa mau di sini pada siang hari ini? You mau nggak saya bantu sebenarnya? Tolong share video ini, saya akan tambah waktu saya sedikit, oke? Untuk saya jelaskan apa bedanya trading dan investasi. Ya. Thank you bagi yang mau. Siapa lagi yang mau kira-kira? Saya akan bantu siang hari ini. Biar bisa membedakan. Ya. Coba lagi yang lain. Siapa yang mau? Coba kalian mau dulu. Dan share dulu video ini. Baru oke sedikit bro. You mau aja. Tapi minta tolong share aja you nggak mau. Come on lah bro. Ya. Nah, udah mau tolong share video ini. Bantulah saya share video ini. Oke. Nah itulah. Di sini ada kaulo alit ini. Ya. Dan oke kaulo alit. Siapa lagi? Thank you yang sudah. Siapa lagi yang belum? Nah, tolong share dulu video ini saya katakan. Kalau dia share saya jelaskan. Oke. Yang pertama saya katakan di dalam dunia pasar modal, oke, kan sebuah tempat transaksi betul. Dunia pasar modal sebuah tempat. Nah, ada 3 di dalam kelas saya jelaskan biasanya. Ada 3 karakter, ada 3 tipe manusia yang akan masuk di dalam dunia pasar modal yang besar tadi. Yang transaksi hari ini, per hari ini, tadi per siang hari ini, lihat transaksi sudah tembus kurang lebih berapa per siang hari ini. Itu adalah, kalau saya buka di sini bentar, 12,5 triliun. 12,5 triliun sampai siang hari ini saya mengatakan nilai transaksi yang ada. Okay. Itu ada 3 tipe orang yang masuk di situ. Oke. Okay? Ada 3 tipe orang. Ini saya bicara tentang satu bab dulu. Bab tentang di mana dunia pasar modal itu tadi. Kan kita bicara tentang dunia pasar modal masalahnya. Oke. Okay? Nah, tipe yang pertama, silakan catat. Tipe yang pertama adalah orang masuk di dunia pasar modal itu sebagai investor. Catat besar-besar. Investor, ya, tindakannya adalah berinvestasi namanya. Orang namanya investor, ya. Dan tindakannya berinvestasi, investor berinvestasi, investor berinvest. Apa definisi investor di sini? Yaitu dia masuk berinvestasi, membeli saham di situ, dibeli saham perusahaan tadi, beli dengan dia, dengan tipe sebagai investor. Yaitu dia beli sekarang untuk dibuat jangka waktu lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru kemudian dijual dengan dia. 2 didapatkan dengan dia. Pertama adalah dividen, yang kedua adalah capital gain. Catat dulu. Oke, itu adalah investor. Ada tipe begitu yang pertama. Oke, beli sekarang dengan dia berinvestasi jangka waktu panjang. Bisakah dia dikatakan sebagai berdagang juga? Bisa. Oke, tetapi para pelaku pasar modal ataupun ya di dunia manapun juga, mereka mencoba membedakan kalau dalam jangka waktu panjang lebih dari 6 bulan saja, you beli saham tadi dan you biarkan selama 6 bulan lebih, apapun terjadi you biarkan saja, saya mengatakan, oke, insya Allah tidak akan rugi di situ. Saya katakan, tentu pilih saham-saham yang bagus.
maka Anda namanya sebagai seorang investor namanya, atau berinvestasi. Oke? Yang kedua adalah tipenya itu disebut sebagai trader. Apa itu trader? Berdagang. Dia beli dengan dia sekarang, bulan depan dijual dengan dia. Sebenarnya investasi juga investasi. Cuma karena waktunya dekat, orang lebih suka nyebut nama trading. Sebab saya mengatakan beli sekarang, bulan depan dijual. Beli sekarang, 1 bulan dijual dengan dia. Beli sekarang, 1 minggu dijual dengan dia. Beli sekarang, 1 hari dijual dengan dia. Bahkan di kelas saya, ya, saya ngajarkan juga beli sekarang, besok dijual. Itu trading namanya. Itu trader. Dan itu ada 4 tipenya. Oke, itu nanti kita bahas. Dan yang terakhir, yang ketiga namanya adalah apa? Sebagai seorang gambler. Gambler ini, ya dia membeli, entah jelas beli atau tidak, itu terserah dia sudah. Itu nama ketiga, 3. Nah, yang sampaikan dengan Anda adalah, lantas, di mana letaknya bahwa investor tadi, ya, dia adalah syariah dan yang yang trading itu tidak syariah. Ya, di mana letaknya perbedaan trading berbasis syariah dengan investasi berbasis syariah? Apa bedanya? Gak ada beda lah. Kecuali cuma masalah waktu doang. Pertanyaan sekarang, adakah Anda hari ini Anda berdagang, Anda beli tanah, hari ini Pak Ibu? Oke, Anda beli tanah hari ini, seharga 100 juta, setahun lagi you jual boleh nggak? Saya jawab dulu. You beli tanah sekarang, 100 juta harganya, 5 tahun lagi, 21 tahun lagi you jual boleh nggak? Halo, saya jawab dulu. Saya mau tahu. Dengan you beli tanah sekarang, besok you jual lagi boleh nggak? Halo, coba jawab dulu pertanyaan ini. Apa bedanya antara you jual sekarang dengan you setahun yang akan datang? Nah, boleh. Karena bedanya apa? Ya, beda lebih kepada, ya, lebih kepada apa bedanya? Masalah marginnya doang kan? Masalah untungnya doang kan yang beda? Terus apa masalahnya? Ya, nah, maksud dia berikutnya. Bila mengatakan, sebab jual beli, nah ini loh, berarti kan sama dengan jual beli margin. Nah itu dia. Padahal bab margin itu laring lagi babnya. Baik trading maupun berinvestasi, itu Anda bisa menggunakan margin, bisa tidak menggunakan margin. Kalau you berinvestasi pakai margin, itu pun haram. Karena margin dalam dunia pasar modal haram. Itu dia. Margin dalam dunia trading haram. Margin tidak lekat kepada trading. Ya. Margin juga lekat kepada investasi. You bisa trading, kena margin, itu haram. You bisa berinvestasi pakai trading pun haram. Nah, itu dia. Jadi masalahnya adalah bedakan mana yang margin, mana yang non margin. Itu kalau dalam dunia saham, kita trading maupun investasi tanpa pakai margin. Karena itu, jangan dicampur adukan, jual beli margin. Adakah orang bilang begitu? Ya, itulah kenapa masuk dunia pasar modal saham syariah. Itulah kenapa masuk kelas belajar. Biar jangan langsung sok tahu. Kadang-kadang ego tinggi, ya, otak kosong, emosi tinggi, sok tahu. Salah pula lagi itu. Itulah problem orang hari ini. Daripada saya repot, saya mengatakan mending masuk kelas belajar deh. Bantu kawan Anda, saudara Anda. Siapa dapat sesuatu siang hari ini? Coba komen I dulu. Halo, siapa dapat sesuatu siang hari ini? Sasa dengan Anda. Coba komen I dulu. Ya, dapat sesuatu nggak? Dapat nggak sesuatu? Oh iya, oh begini, oh begini. Coba komen I dulu. Oke nggak kalau kita buat terus Q&A siang hari seperti ini? Ya, coba komen dulu, saya mau tahu komen Anda kira-kira. Oke nggak bro? Thank you kalau mendapatkan sesuatu. Barakallah saya ucapkan Anda. Oke, so itu dia. Semoga siang hari ini adalah hari yang paling efektif. Oke, bagi yang belum udah punya akses belajar, saran saya adalah ambillah waktu you. Oke, untuk improve terus, janganlah berhenti belajar. Janganlah stop belajar. Terus belajar, saya mengatakan lihat video itu sama dengan Anda. Ya. Sebab dia berguna untuk diri you Pak Ibu.
You kalau udah bisa, ya Allah saya katakan, you kalau sudah bisa buat cuan setiap hari di rumah, ya, trading sambil tidur-tidur, enjoy begini. Nah, kan biasa begini kan, ya, pegang-pegang, dapat cuan. Oke nggak hidup begitu kira-kira? Coba lu rasakan deh. Ya. Nah iya memang. Jod, itulah tuh, dapat di kelas kemarin kata beliau. Bagus, saya udah jelasin sebenarnya. Tapi lah banyak orang nggak mau kelas, telah masuk kelas lagi, banyak lagi yang belum tahu. Terlalu banyak Anda yang belum tahu, Anda tidak tahu sebenarnya. Nah bagus tadi sudah dapat sesuatu di kelas. Jazakallah, barakallah. Ya, bagi sudah masuk kelas, dapat kemarin banyak hal yang nggak dapatkan. Dengan kelas kita yang gratis tadi, nilainya kira-kira advance nggak kira-kira? Coba jawab dulu. Halo? Kelas yang kata orang gratis, yang kita support itu tadi, ya, gratis, kira-kira value-nya advance nggak kira-kira? Ilmu dapat nilai advance nggak? Ada nggak guru you, dosen you ngajarkan tentang ilmu itu kira-kira? Halo? Nah, itulah syukur saya mengatakan. Alhamdulillah, barakallah bagi sudah ready. Oke, thank you. Saya ucapkan sukses dari semua. Barakallah, saya ucapkan salam, thank you bagi Evan. Salam cuan selalu. Harusnya market udah buka, saya mengatakan. Tapi kalau merah, ya sabarlah dengan merah-merah yang ada dulu. Oke, don't worry. Dia merah selalu datang dengan merahnya. Oke, kita mau ngapain apa dia mau merah kok. Karap media sebenarnya. Ya. Tapi saya mengatakan Anda akan ada juga waktu untuk hijau. Itulah gunanya hidup ini. Kadang hidup naik, data keren di bawah. Mending kita konsisten untuk buat yang terbaik. Khair, jazakallah. Terima kasih semuanya. Dan jazakallah bagi sudah share video ini juga gitu. Saya sumpah Anda jadi multimiliarder bagi share video ini. Siapapun yang share video ini, ya, pada kawan dia, teman dia, saya mengatakan, saya sumpah dari mulut saya ini, untuk you jadi multimiliarder. Yang dermawan, bermanfaat orang lain. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dari semua.